Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Semoga teman-teman semua sehat. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu, mari kita nyanyikan lagu Sing High and Sing Low. Tuhan berkati untuk teman-teman supaya bisa menjadi sehat dan baik. Tuhan berkati untuk kami sekolah minggu dengan baik. Dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan lagu My God is so big. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. In the beginning, God made everything. God simply spoke and the world came to be. He sent a flood and made everything new. He parted the sea and let his people walk through. He helped a boy bring a giant right down. Joshua marched, the walls fell to the ground. These acts of power are worthy of praise. But if you want to question my God and his ways, I'll look you in the eye and say, my God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Though we are sinners, he still gave us worth. God sent his son to live here on the earth. He healed the sick, he made blind men see. He let the lame walk and he set the world free. He died on a cross and he rose from the grave. He conquered sin, he is mighty to save. He went to heaven and he's coming back. God's word is true, but if it's attacked, I'll look you in the eye and say,
kita bersatu di dalam doa sebelum mendengarkan firman. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk beribadah kepada Tuhan, menaikkan pujian, biarlah semuanya itu memperkenankan hati Tuhan. Dan kami juga mau mendengarkan firman Tuhan, memberikan hati kami, telinga kami, hidup kami untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Kami juga mau memberikan semua yang Tuhan berikan, baik itu harta, uang, maupun talenta, bakat yang boleh kami persembahkan kepada Tuhan. Tuhan, saat ini kembali kuduskan dan sucikan kami, sehingga kami layak untuk boleh menerima kebenaran firman-Mu. Kami boleh mengerti, kami boleh memahami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus-Mu menolong kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, pagi hari ini Lause mau bercerita tentang perumpamaan Tuhan Yesus. Ya, kalau adik-adik perhatikan, sepanjang bulan ini kita membahas atau kita mendengar cerita firman Tuhan mengenai perumpamaan Tuhan Yesus. Jadi perumpamaan Tuhan Yesus itu merupakan pengajaran yang Yesus berikan ketika dia melayani, ketika dia hidup di dunia ini selama 30 tahunan lebih. Nah, hari ini tema perumpamaan yang Lause akan ceritakan yaitu perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Nah, kebun anggur bagi orang Israel itu merupakan usaha yang paling umum dilakukan. Nah, untuk orang yang memiliki tanah atau disebut orang kaya, mereka biasanya menanam anggur karena hasilnya yang memiliki jual nilai lebih dan juga yang paling umum ditemukan. Nah, kisah ini dimulai oleh Tuhan Yesus, bahwa ada seorang pemilik tanah yang memiliki sebidang tanah, lalu dia memutuskan untuk menanami tanahnya dengan kebun anggur. Selain menanam bibit anggur, menanam pohon anggur, dia juga membuat pagar untuk tanaman anggur ini supaya tidak ada binatang buas atau binatang yang memasuki kebunnya lalu merusak kebunnya. Selain itu dia juga melengkapi dengan alat pemeras. Anggurnya setelah dipanen itu kan harus diperas. Nah, juga ada menara jaga untuk ditinggali oleh tukang kebunnya atau petani yang menggarap kebun anggurnya, atau juga menara ini berfungsi untuk mengintai mana tahu ada pencuri yang masuk. Nah, jadi semua sudah disiapkan oleh pemilik tanah dan pemilik kebun anggur ini. Lalu dia mulai mencari orang yang akan mengerjakan tanah, mengerjakan kebun anggur ini. Nah, ini butuh waktu 4-5 tahun. Nah, tentu saja dia sudah mencari orang, dia sudah sediakan pupuk, dia sudah sediakan semuanya. Nah, dia berharap orang yang mengerjakan ini akan mengerjakan sebaik-baik mungkin, lalu akan memberikan hasil kepada dia sebagai pemilik kebun anggur. Nah, pemilik kebun anggur ini pergi karena dia sudah mempercayakan kepada tukang kebun atau penggarap kebun anggurnya, maka dia pergi untuk jangka waktu yang lama. Nah, penggarap kebun anggur ini selain menjaga, menggarap kebun anggur yang sudah dipercayakan kepada mereka, mereka juga boleh menanam pohon-pohon lain di sekitar tanah yang kosong. Itu tentu memberikan usaha sampingan. Nah, setelah berselang 5-4 tahun kemudian, pemilik kebun anggur tadi mengirim hambanya untuk menagih hasil, ya, untuk menagih hasil dari kebun anggurnya kepada para penggarapnya, karena sudah tiba waktunya panen, tidak tiba waktunya menjual hasil panennya, pasti akan mendapatkan uang. Nah, maka pemilik kebun anggur ini mengutus satu orang hambanya, hamba pertama, kepada penggarap kebun anggur yang sudah dipercayakan untuk meminta hasil kebun anggur, hasil penjualan kebun anggur. Nah, ketika penggarap kebun anggur ini melihat, wah, tuannya sudah mau menagih ini hasil penjualan mereka, hasil kerja mereka. Nah, mereka tidak mau. Lalu
hamba yang diutus hamba pertama yang diutus ini oleh penggarap kebun anggur ini dipukul, dianiaya, lalu disuruh pulang kembali ke tuan, yaitu pemilik kebun tadi, tanpa memberikan apapun. Lalu pemilik kebun anggur tentu saja kecewa. Kenapa penggarap kebun anggur ini berbuat demikian? Tapi dia bersabar, dia tunggu beberapa tahun kemudian, karena kan kebun anggur kembali akan menghasilkan. Nah, kali ini panen kedua kalinya, pemilik kebun anggur ini kembali mengirim hamba keduanya kepada penggarap kebun anggur untuk meminta hasil dari hasil kebun anggur miliknya. Nah, hamba yang kedua ini mengalami nasib yang sama seperti hamba yang pertama. Dia diperlakukan oleh penggarap kebun dengan cara yang sangat amat kejam. Dianiaya, dipermalukan, lalu disuruh kembali kepada kepada tuan, itu sang pemilik kebun. Nah, pemilik kebun anggur masih bersabar. Hamba pertama, hamba kedua, dia mendapatkan hasil tanpa mendapatkan hasil. Dia tidak mendapatkan hasil dari kebun miliknya. Selang berapa kemudian kembali hasil panen, lalu pemilik kebun anggur ini kembali mengirimkan hambanya yang ketiga untuk meminta menagih hasil dari kebun anggurnya kepada para penggarap kebun anggur. Nah, hamba yang ketiga ini pun mengalami nasib yang sama dengan yang pertama dan kedua. Para penggarap kebun anggur memukul, lalu menyiksa, lalu menganiaya dia dengan setengah mati, ya hampir mati ya, lalu mengirim kembali kepada tuannya. Jadi semakin yang pertama mungkin ringan, kedua, ketiga makin parah ya. Jadi hamba-hamba tuannya itu diperlakukan dengan semakin parah, kembali kepada tuannya. Wah, tuannya sudah hampir habis kesabaran. Kebun itu adalah punya saya. Seharusnya hasil kebun anggur yang dijual itu juga harusnya dikembalikan kepada saya, karena para penggarap kebun itu mendapatkan upah. Kenapa hamba-hamba saya harus dipukul? Lalu dia berpikir, sudah 3 hamba, mungkin tidak dihargai. Nah, kali ini terakhir kali saya akan mengutus anak saya. Mungkin mereka akan menghormati, mungkin akan penggarap kebun ini akan menghargai anak saya, karena mewakili saya sebagai pemilik, sebagai tuan kebun anggur. Tetapi apakah yang terjadi ketika anak ini sampai di kebun anggur milik ayahnya? Para penggarap itu melihat, wah, kali ini dia mengutus ahli warisnya. Mari kita habisi supaya kebun anggur ini bisa menjadi milik kita. Ketika tuannya mati, dia tidak punya ahli waris, maka kebun ini akan menjadi milik kita. Lalu para penggarap kebun anggur yang jahat ini memukuli anak pemilik kebun ini, lalu sama menyiksa, menganiaya, dan membuang dia di luar kebun. Nah, arti perumpamaan ini yang Lause ambil dari kitab Lukas pasal 20 ayat 9 sampai 19. Kitab Lukas pasal yang ke-20 ayat yang ke-9 sampai yang ke-19. Nah, selain di kitab Lukas pasal 20, Matius juga ada, Markus juga ada. Nah, kisah ini menggambarkan tentang apa? Apa maksud Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ini? Nah, perumpamaan ini diceritakan Tuhan Yesus di masa akhir hidup Tuhan Yesus. Jadi ketika Yesus menceritakan perumpamaan ini, dia sedang menubuatkan tentang jalan salib yang akan dijalani, bahwa dirinya sebagai anak Allah akan mengalami penganiayaan, penyiksaan, bahkan akan mengalami dipermalukan, dihina. Nah, pemilik kebun anggur itu adalah Allah, dan penggarap-penggarapnya itu adalah para ahli Taurat, orang-orang Farisi. Nah, ketika perumpamaan ini diceritakan oleh Tuhan Yesus, orang Farisi, orang ahli Taurat yang mendengar, mereka juga tahu, mereka sadar bahwa Yesus menceritakan perumpamaan ini adalah ditujukan untuk mereka. Kenapa? Karena kisah ini menggambarkan sebenarnya dari sejarah bangsa Israel, bahwa ketika Allah mengutus hamba-hambanya, yaitu para nabi, kepada orang Yahudi, bangsa Israel, mereka malah membunuh hamba yang diutus oleh Allah. Misalnya Nabi Zakaria, bahkan Yohanes Pembaptis.
bahkan Tuhan Yesus. Nah, tujuan ini artinya perumpamaan ini mau menjelaskan bukan hanya Yesus anak Allah yang diutus akan mengalami penganiayaan dan akhir hidup yang tragis oleh karena diperlakukan oleh orang-orang berdosa, tapi perumpamaan ini juga mau menunjukkan bahwa Allah bersabar kepada orang Israel, orang Yahudi, juga kepada kita orang-orang berdosa yang selalu menolak kasih anugerah Tuhan, yang selalu menolak peringatan, nasihat, bahkan firman Tuhan yang disampaikan. Allah masih memberikan kesempatan, kesabaran kepada kita untuk boleh kembali kepada Tuhan, sama seperti penggarap-penggarap kebun anggur. Nah, selain itu Allah juga Yesus melalui perumpamaan ini mau menunjukkan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan setia, walaupun mengalami masa penganiayaan, kesulitan, kesukaran, tapi pada masanya akan ada kemenangan. Bahwasanya Allah akan memberikan damai sejahtera, sukacita, dan memberikan hidup yang kekal. Sama seperti akhir dari kisah perumpamaan tadi, bahwasanya sang pemilik kebun anggur setelah kematian anaknya yang tragis, dia membawa perkara ini kepada pengadilan, sehingga pengadilan menghukum penggarap-penggarap yang sudah membunuh 3 hambanya, bahkan yang menganiaya 3 hambanya dan menganiaya anaknya. Dan kebun ini kembali menjadi miliknya dan diberikan kepercayaan kepada penggarap yang lain untuk menggarap. Demikianlah arti perumpamaan penggarap kebun anggur. Kiranya kita juga belajar bahwa sekalipun kita harus menjalani kesulitan, tantangan, kita jangan pernah menyerah. Kita percaya Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib memberikan kita jaminan keselamatan dan kemenangan, sehingga kita boleh terus berpengharapan kepada Tuhan. Demikian, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau yang sudah rela mati di atas kayu salib bagi kami, menerima siksaan penganiayaan untuk menunjukkan kemuliaan-Mu sebagai anak Allah. Engkau adalah pemilik dunia ini, pemilik bumi ini, juga Engkau memiliki semua makhluk ciptaan, termasuk kami manusia, termasuk kami orang-orang berdosa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu bersabar kepada kami, bahkan kasih-Mu yang rela mati di atas kayu salib. Tuhan, ajar kami untuk setia, ajar kami untuk terus berpengharapan, ajar kami untuk memiliki kepastian hidup kekal, tetap berpegang kepada janji Tuhan, dan kami mau belajar dari kecil, kami ikut sekolah minggu sampai dewasa nanti. Setiap firman Tuhan yang kami dengar, kami pegang, kami taat, kami mau melakukannya, kami mau menghidupinya. Inilah doa kami ya Bapa. Tolong kami, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, bagi adik-adik sekalian, Lause mau memberikan pertanyaan mengenai cerita perumpamaan yang tadi disampaikan. Untuk baby kelas, pertanyaannya, apa judul perumpamaan Tuhan Yesus yang Lause sebutkan? Apa judul perumpamaan Tuhan Yesus hari ini, pada cerita hari ini? Itu untuk baby kelas. Lalu untuk kelas kecil, berapa kalikah pemilik kebun anggur ini mengirim hambanya? Berapa kali? Berapa kali mengirim hambanya, atau berapa hamba yang sudah dikirim oleh pemilik kebun anggur ini kepada penggarap-penggarapnya? Untuk kelas kecil. Nah, untuk kelas sedang, perumpamaan ini menggambarkan apa? Perumpamaan yang diceritakan Yesus mengenai penggarap kebun anggur ini sebenarnya menggambarkan tentang apa? Untuk kelas sedang ya. Untuk kelas besar, apa makna yang kamu dapat dari perumpamaan Yesus tentang
penggarap kebun anggur. Kamu boleh ceritakan kembali ya, maksudnya menulis kembali makna yang kamu dapat dari cerita perumpamaan Yesus tentang penggarap kebun anggur. Selamat menjawab. Tuhan Yesus berkati. Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan kita. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Tuhan tolong berkati supaya kami dapat melakukan